Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama saya di Syah Pro Audio Batam, channel yang membahas seputar dunia audio dan juga tentunya membahas tentang kebahagiaan. Kebahagiaan. Oke, lanjut, kita akan memberikan sebuah pengalaman ya. Saya nggak mau memberikan ilmu tapi memberikan sebuah pengalaman. Ini saya ada driver OJLS CFA Deltek. Ini kemarin ada kendala atau ada problem. Nah, mungkin dari teman-teman juga mengalami, ada yang punya seperti ini dan biasnya tinggi ya, tegangan bias tinggi atau suaranya nggak keluar atau seperti apa ya. Kita akan sharing-sharing masalah itu ya. Ini sudah saya selesaikan ya. Jadi untuk driver ini ya, itu biasnya tinggi, kemudian ini panas ya. Untuk di bagian speaker protector yang 7812, ini yang versi 2U nya. Kalau yang versi 1U nya atau driver pendek ya, itu nggak ngaruh dulur ya. Yang penting kalau yang versi pendek ya, dengarkan, amati untuk di bagian permasalahan biasnya saja. Di sini ada kesalahan untuk pemasangan komponen dari pihak desain mungkin ya, untuk penulisan komponen ya, maaf, bukan pemasangan. Saya dekatkan, di sini ada apa namanya, resistor yang seharusnya nilainya bukan itu. Yang di sini juga sama, tapi pada dasarnya nilainya sama 47K seperti ini. Ini ada nilai resistor 47K yang di paralel ya. Paralel 2 biji, yang bawah ini teman-teman pasang saja untuk 5K6, yang atas pasang saja untuk di bagian 22 kilo. Itu sudah sangat mempengaruhi untuk di bagian tegangan bias. Jadi permasalahannya di situ. Kemarin saya pasang sesuai dengan PCB yaitu 47K, di sini juga sama. Ini salah, ini harus dicopot. Yang sudah betul ini ya. Ini saya sudah fix ini ya. Saya udah pasang untuk di bagian resistor 5K6 untuk di bagian bawah sini. Kemudian yang di atasnya sini ini 22 kilo. Kemudian yang di sampingnya juga sama, ini 22 kilo. Dan yang di bawah ini sudah 5K6. Ini sudah beres ya, udah sip. Udah sesuai. Ini untuk di tegangan bias. Nah, setelah saya pasang seperti itu, tegangan biasnya malah sama dengan tegangan PSU. Nah, kenapa kok bisa tegangan bias sama dengan tegangan power supply? Ayo, gimana? Jadi buat teman-teman ya, ini perhatikan untuk di bagian bias itu harus di bawah 50 ya, atau 0,50 di skala 20 agar tidak overtake atau overpanas. Teman-teman bisa perhatikan ya, untuk di bagian soket transistor. Nah, ini transistor driver ini ada transistor final ini soketnya ada 6 ya. Ini yang 1 2 3 4 5, ini transistor untuk final sebenarnya. Kemudian yang ini satu ini untuk transistor driver ya. Jangan salah ya. Jadi untuk transistor driver ini teman-teman bisa menggunakan 1941 atau A940. Ini saya menggunakan satu set ya, untuk di tegangan plus dan min untuk rangkaian ini. Kemudian kalau tegangan biasnya itu masih sama dengan PSU, teman-teman harus menggunakan transistor final minimal satu set. Itu nanti akan normal. Ini saya udah pasang ini satu set ini. Kalau nggak dipasang ya, itu tegangannya sama kayak tegangan PSU. Untuk panas ini nanti juga akan hilang ya, ketika teman-teman menurunkan tegangan 12 volt single. Di sini ada 3 pin atau 3 sumber daya untuk di bagian protect. Itu jangan ikuti ya. Kalau diikuti untuk 7812 itu sangat panas. Ini panas sekali ini. Saya kemarin pasang ya untuk 3 tegangan 15 CT itu sangat panas. Sekarang saya menggunakan 12 single, ini sudah adem. Nah, untuk rangkaian seperti ini sebenarnya
sebenarnya mudah dirakit, tapi ketika ada permasalahan sedikit seperti ini ya, itu kadang-kadang juga bikin kita harus mencari. Dan kalau yang tahu skematik ya seperti ini pasti langsung bisa menemukan. Tapi buat teman-teman yang misalnya belum mengetahui tentang skematik ya pasti akan pusing seperti itu teman-teman. Ya untuk resistor ini juga diganti ini. Ini untuk resistor gain, ini nilainya 2K2. Yang semula 220 ini yang belum diganti, ini 220. Itu fungsinya untuk apa Mas kok diganti ya? Itu jadi untuk mempengaruhi gain, karena untuk OCLS CFA itu memang untuk gainnya itu ini bisa condong ke suara mid high seperti itu. Nah, ada yang bingung juga mungkin untuk di bagian nilai 422 ya, nilai 442 ya. Untuk di bagian transistor kecil ya, dan 4223 itu bisa diganti menggunakan yang 422 bisa diganti dengan 2N5111, dan kemudian yang 4223 bisa diganti dengan 2N5401. Tinggal menyesuaikan untuk di bagian skematik dari kakinya atau basis kolektor emitor ya. Jadi jangan sampai salah untuk pemasangan transistor kecil, itu juga sangat mempengaruhi di bagian tegangan bias seperti itu guys. Nah untuk di bagian jumperan ini juga jangan sampai lupa ya, kalau misal pun ngisi sendiri. Ini jumperan-jumperan seperti ini sangat bermanfaat bagi kesehatan ya. Bagi kesehatan. Untuk jumperan pokoknya jangan sampai kelewatan satu aja. Kalau kelewatan satu aja ya sudah kacau juga. Kita coba tes point untuk di bagian tegangan DCO dan bias. Ini yang sudah saya ganti guys. Ini untuk tes point DCO. Tes pointnya bagus ya, di skala 20 AVO 0. Kemudian kita tes point untuk di bagian tegangan bias. Untuk tes point tegangan bias yaitu nilainya di skala 20 AVO 0,43 untuk di bagian min. Kemudian untuk di bagian plus ini nilainya 0,42. Nah ini sudah tergolong imbang ya. Nilainya 43 dan 42 itu sudah tergolong imbang. Ya syukur-syukur bisa 42, 43 itu juga sangat bagus. Nanti kalau sudah ada input musik ya otomatis juga sangat imbang dulur. Untuk driver ini karakternya mid high ya, jadi untuk middlean, untuk high itu sangat cocok sekali. Suaranya juga sangat jernih guys. Oke, kita sudah sangat istimewa Mas ya. Suaranya bersih bos.